Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha tahu apapun yang ada dalam pikiran, Maha tahu apapun yang terlintas di hati, Maha menyaksikan segala-galanya, dan dialah Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga apa yang ditakdirkan ini benar-benar takdir yang penuh keberkahan, yang membawa kemaslahatan yang banyak dan langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Apa kabar, Ra? Sehat? Alhamdulillah, senang lihat Ustaz nih, segar terus. Alhamdulillah, amin. Nambah atau berkurang kiloannya nih Ramadan ini? Kelihatannya nambah. Wah, baguslah, supaya lebih isi. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Ustaz tuh emang dari kecil cita-cita jadi Ustaz kah? Aslinya cita-citanya apa dulu waktu masih kecil? Saya memang dipesankan mbah kakek saya dari ayah ibu saya supaya saya sekolah agama. Jadi dari kecil saya sekolahnya madrasah terus sampai terakhir sekolah. Jadi saya seperti disetting dari awal. Oh, sudah disetting. Ini ada turunan kiai kah di atas-atasnya gitu sehingga menyeting ini? Dulu kampung tempat saya lahir itu dibuka pada tahun 1901 oleh seorang ulama bernama Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini ulama karismatik, dia ada haulnya. Saya mengenal dari sejak kecil dari haul itu. Haul diperingati setiap tahun. Di situ dibacakan biografinya bahwa Syekh Abdurrahman ini dulu pernah belajar kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani, Fatani di Thailand Selatan. Kemudian dibawa oleh anak Wan Mustafa bernama Wan Daud Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian pulang dari Makkah. Begitu terus diceritakan. Jadi kami anak cucu, kebetulan Syekh Abdurrahman ini adalah kakek dari ibu saya. Mbahnya ibu saya. Jadi mereka selalu bercerita itu. Bercerita kami mungkin tidak ingin seperti dia ulama besar, tapi paling tidak semangat belajarnya. Sehingga dari kecil kami ingin belajar seperti beliau, bisa ke Thailand. Waktu itu Thailand masih sebagai pusat pendidikan agama Islam. Karena banyaknya ulama Patani. Dan kami di Sumatera lebih dekat ke Thailand daripada ke Jawa. Lebih dekat ke Melayu, Semenanjung Melayu. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi pikiran dari kecil. Wallahualam. Oh, Masya Allah ya. Kalau saya anak tentara, Ustaz. Jadi kepikiran teh jadi tentara terus ya. Latihan baris berbaris. Ya, makanya Ustaz jangan heran kalau lihat saya seperti ini ya. Jauh beda dengan Ustaz yang asli ini ulamanya ya. Terus kalau waktu kecil gimana Ustaz? Emang udah soleh dari kecil gitu atau gimana? Atau ada juga anak-anak seperti anak-anak lainnya? Hobi dan sebagainya. Orang tua saya mungkin mereka berbagi tugas, ayah sibuk mencari nafkah, kemudian pendidikan saya lebih banyak dibentuk oleh ibu, emak, saya panggil emak. Pertama saya dibawa mendaftar sekolah ke SD, tapi kemudian saya masih ingat kepala sekolah nyuruh saya memegang telinga, dia suruh pegang. Ya, karena belum sampai, nggak boleh masuk SD katanya. Nanti kalau dipaksakan, nanti jadi bodoh, otaknya nggak mampu. Tapi karena saya ngotot mau sekolah juga, akhirnya saya didaftarkan ke madrasah. Maka saya tidak sekolah SD, sekolah di madrasah. Kemudian kami menyebutnya di kampung sekolah Arab, karena pakai tulis huruf Arab Melayu. Lalu kemudian disitulah saya terus belajar
Cuman muncul masalah, setelah kelas 3, saya tidak bisa tulis Latin, karena semuanya pakai huruf Arab Melayu. Kami suruh Arab Jawi. Lalu kemudian di situ saya pindah ke SD, tapi SD-nya juga yang semi madrasah. Namanya SD Al-Wasliyah. Al-Wasliyah adalah sebuah ormas di Sumatera, seperti ritual amaliyahnya seperti NU, Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian sama seperti anak-anak lain, sekolah, kemudian sore tetap naik sepeda, mandi ke sungai, kemudian nangkap ikan, kalau musim durian di pondok durian, ya, sama seperti anak-anak. Dan pernah suatu ketika saya mandi di sungai, ketika jam orang sore pulang dari sawah, banyak orang pulang dari sawah, salah seorang dari yang pulang dari sawah itu memegang kening saya. Dia pegang kening saya, dia bilang, nanti kamu pergi ke Makkah, kata dia. Lalu saya pulang ke rumah, saya cerita ke orang tua saya. Tadi ada orang bilang saya nanti pergi ke Makkah. Orang tua saya senyum-senyum aja. Mungkin itu mainan anak kecil. Tapi itu jadi motivasi buat saya. Saya ingin ke Makkah. Lalu kemudian ketika adik sepupu ibu saya, makcik saya, namanya Hajjah Habibah. Dia pergi ke Makkah, berangkat haji. Saat mereka ramai-ramai melepas dia pergi ke Makkah itu, malam itu saya mimpi. Saya mimpi seolah-olah saya sampai di Makkah, tapi saya tidak bisa bicara dengan orang di Makkah. Saya nggak bisa ngomong. Paginya saya berpikir, gimana nanti kalau saya sampai ke Makkah, saya nggak bisa bicara. Jadi dari kecil ada obsesi untuk sampai ke Makkah. Selebihnya permainan sama seperti anak-anak kecil lain. Oh, mungkin hikmahnya sekarang Ustadz tiap ketemu anak kecil, pegang keningnya, doakan supaya nih kamu insya Allah nanti ke Mekah. Karena takdir itu kan Allah juga yang menakdirkan ada yang megang kening itu. Itu bisa jadi satu amalan Ustadz tuh. Tiap ketemu anak, pegang kening, insya Allah kamu ke Mekah, nak. Kan Ustadz juga dapat itu, kan tidak ada kejadian sia-sia. Insya Allah nanti saya amalkan supaya jadi motivasi pula buat generasi akan datang. Terima kasih. Ya kan, tidak ada kejadian baik kecuali dari Allah, ya kan? Masya Allah.